Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafiq Gasan dengan NPM 2308260025. Saya akan mempresentasikan tugas saya pada blog CMH dan saya akan mempresentasikan tentang sel death atau kematian sel. Jadi, sebelum kita masuk, saya akan membuka. Jadi sel death itu, jadi kematian sel itu, definisinya itu adalah proses biologis terjadi karena hilangnya fungsi dan juga struktur sel. Dan ini bisa terjadi secara fisiologis maupun patologis. Dan saya akan mempresentasikan 6 yang termasuk utama dari kematian sel ini sendiri. Yang pertama itu ada apoptosis, nekrosis, autofagi, nekroptosis, piroptosis, dan juga feroptosis. Jadi saya akan mempresentasikan dari apoptosis. Baiklah, jadi apoptosis untuk pengertiannya itu, dia itu kematian sel yang terprogram dan juga berlangsungnya teratur dan tidak menimbulkan peradangan. Ciri khasnya itu selnya pasti mengecil dan juga kromatinnya mengental. Dia itu blebbing atau kayak membentuk bleb gitu, dan juga terbentuk apoptotic body. Untuk pemicunya itu bisa karena kerusakan DNA, stres oksidatif, kehilangan faktor pertumbuhan, atau aktivasi reseptor first apoptosis signal receptor atau tumor necrosis factor. Untuk mekanismenya, dia itu terbagi dari dua, bisa karena intrinsic atau extrinsic. Untuk pada jalur intrinsic, kerusakan DNA atau stres internal membuat mitokondria melepaskan sitokrom C. Molekul ini kemudian membentuk kompleks apoptosome dengan apoptotic protase activating factor 1 yang mengaktifkan kaspase 9. Aktivasi ini berlanjut ke kaspase eksekutor seperti kaspase 3 yang akhirnya menghancurkan sel secara teratur. Kalau pada jalur ekstrinsik, sinyal dari luar seperti vasligan atau tumor necrosis factor mengikat reseptornya, mengaktifkan kaspase 8, lalu diteruskan ke kaspase 3. Hasil akhir keduanya adalah sel yang terfragmentasi menjadi apoptotic bodies, kemudian difagositosis tanpa memicu peradangan. Baiklah, selanjutnya saya akan lanjut ke nekrosis. Nekrosis itu adalah kematian sel yang tidak terprogram dan umumnya disebabkan oleh cedera berat. Ciri khasnya itu selnya membengkak, organelnya rusak, membran selnya pecah, pelepasan isi sel ke jaringan sekitar. Pemicunya bisa karena hipoksia, trauma mekanik, infeksi, atau toksin. Untuk mekanismenya, itu nekrosis terjadi ketika membran sel mengalami kerusakan parah, sehingga ion kalsium dan air masuk tidak terkendali. Hal ini membuat sel membengkak, organelnya pecah, lalu membran plasma akhirnya robek. Isi sel yang keluar akan menimbulkan reaksi inflamasi pada jaringan sekitar. Berbeda dengan apoptosis yang rapi, nekrosis berlangsung kacau dan merusak lingkungan sekitarnya. Selanjutnya kita masuk ke autofagi. Jadi autofagi adalah proses di mana sel mendegradasi organel atau protein rusak dengan cara membungkusnya ke dalam autofagosom, lalu menghancurkannya di lisosom. Normalnya protektif, tetapi jika berlebihan dapat berakhir dengan kematian sel. Untuk ciri khasnya terbentuk vakuola autofag besar, degradasi organel, membran sel masih utuh pada tahap awal. Pemicunya bisa karena kelaparan sel atau kekurangan nutrisi, stres metabolik, hipoksia, dan juga infeksi. Untuk mekanismenya, dia itu saat mengalami kekurangan nutrisi atau stres, sel akan mengaktifkan gen autofagi untuk membentuk autofagosom. Autofagosom ini menyelimuti organel atau protein rusak, lalu bergabung dengan lisosom agar isinya bisa dihancurkan. Pada kondisi normal, ini membantu sel bertahan hidup. Namun, bila proses ini berlebihan, organel penting juga ikut dihancurkan, akibatnya fungsi sel hilang satu persatu hingga akhirnya sel mati. Selain itu, autofagi juga dapat memicu jalur kematian lain seperti apoptosis atau feroptosis. Baiklah, untuk selanjutnya nekroptosis. Jadi nekroptosis adalah bentuk nekrosis yang mekanismenya terprogram oleh sinyal protein tertentu. Untuk ciri khasnya, dia itu pembengkakan sel, ruptur membran, pelepasan isi sel, inflamasi, mirip nekrosis tapi melalui jalur regulasi khusus. Untuk pemicunya bisa karena aktivasi dari tumor necrosis factor receptor atau Toll-like receptor, zDNA binding protein 1, terutama bila kaspase 8 dihambat. Untuk mekanismenya, nekroptosis biasanya terjadi bila apoptosis gagal, misalnya karena kaspase 8 dihambat. Pada kondisi ini, protein RIPK1 dan RIPK3 akan saling berikatan membentuk nekrosom. Kompleks ini kemudian mengaktifkan protein mix lineage kinase domain-like protein. Selain aktif, MLKL pindah ke membran sel dan membentuk pori-pori.
Lubang ini membuat sel kehilangan kendali terhadap keseimbangan ion sehingga sel pecah dan menimbulkan peradangan. Dengan demikian, nekroptosis adalah bentuk nekrosis yang dikendalikan oleh sinyal molekuler. Baiklah, selanjutnya piroptosis. Jadi, piroptosis adalah kematian sel imun yang sangat proinflamasi, umumnya untuk melawan infeksi bakteri atau virus. Ciri khasnya, selnya membengkak, membran cepat pecah, dan sitokin inflamasi seperti interleukin 1 beta serta interleukin 18 dilepaskan. Pemicunya bisa karena infeksi patogen, aktivasi inflamasom seperti NLRP3 atau AI2. Mekanismenya itu saat sel imun mendeteksi adanya bakteri atau virus, inflamasom diaktifkan. Inflamasom ini kemudian menyalakan caspase 1. Caspase tersebut memotong protein gasdermin D yang lalu membentuk pori besar pada membran sel. Akibatnya, sel membengkak dan pecah. Pada saat yang sama, sel melepaskan sitokin interleukin 1 beta dan interleukin 18 yang memanggil serta mengaktifkan sel imun lain. Jadi, piroptosis tidak hanya menghancurkan sel terinfeksi, tapi juga memperkuat perlawanan sistem imun. Selanjutnya, ferroptosis. Ferroptosis adalah kematian sel yang bergantung pada besi dan ditandai oleh kerusakan lipid membran akibat peroksidasi. Ciri khasnya itu mitokondrianya mengecil, membran mitokondrianya lebih padat, tidak ada blebbings, inti seperti apoptosis. Pemicunya karena kelebihan ion besi, hambatan enzim glutathione peroxide 4, atau kekurangan glutathione. Mekanismenya itu, dalam ferroptosis, ion besi di dalam sel menghasilkan radikal bebas yang sangat reaktif. Radikal bebas ini menyerang lemak pada membran sel dan menyebabkan peroksidasi lipid. Ketika kerusakan lipid semakin parah, membran tidak bisa mempertahankan integritasnya sehingga sel akhirnya mati. Proses ini memiliki ciri khas di mitokondria, yaitu ukurannya lebih kecil dan membrannya lebih padat. Ferroptosis saat ini banyak diteliti karena berhubungan dengan kanker, penyakit neurodegeneratif, dan kerusakan akibat iskemia. Baiklah, sekian presentasi saya tentang dari kematian sel, dan berikut di bawah ini adalah referensi yang saya gunakan. Baiklah, sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum